this YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Saya Michelle, intern developer. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang mental block. Jadi apa sih mental block itu? Nah, mental block itu merupakan suatu kondisi psikologis yang disebabkan oleh rasa cemas, takut, stres, atau kurang percaya diri, di mana mental block ini dapat menyerang siapapun. Mental block ini juga dapat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, produktivitas maupun kreativitas orang yang terdampak dari mental block ini. Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan mental block. Yang pertama adalah kurangnya istirahat. Dengan minimnya jam tidur, dapat meningkatkan probabilitas orang itu terkena mental block. Hal ini dikarenakan tubuh itu berada pada kondisi yang tidak prima, tidak optimal, jadi dia lelah, kurang istirahat, sehingga berpengaruh pada orang tersebut. Contohnya, ketika kita bekerja dari pagi sampai sore, terus nggak kasih jeda sama sekali. Misalnya waktu jam istirahat, kita nggak pakai buat istirahat, malah kita pakai kerja. Nah, nantinya di jam-jam ketika kayak jam di akhiran itu, nah itu bisa membuat kita kayak capek, seperti itu. Kedua adalah impostor syndrome. Jadi impostor syndrome ini merupakan sindrom yang membuat orang menganggap dirinya itu tidak kompeten dan tidak berguna. Di mana orang yang mengalami sindrom ini cenderung merasa kalau dirinya itu nggak pantas dan tidak layak untuk meraih kesuksesan atau achievement yang harusnya dia dapat. Hal ini dapat menciptakan tekanan tambahan dan bisa akhirnya mengakibatkan mental block, di mana individu-individu tersebut cenderung sulit untuk melanjutkan pekerjaan karena merasa dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketiga adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastinating. Hal ini menyebabkan kecemasan sehingga pekerjaan yang seharusnya sudah selesai menjadi mangkrak dan tidak selesai. Hal ini sering terjadi karena mungkin mereka merasa takut salah, seperti itu. Keempat adalah perfeksionisme, yaitu membuat orang cenderung ingin semuanya sempurna, sehingga ketika ada task, dia tuh nggak nyelesain secara tepat waktu. Jadi dia nggak cepat gitu, karena ingin semuanya itu perfect. Perfeksionisme itu baik, cuma ya buruknya itu ya dia kayak ingin semuanya itu ingin semuanya sesuai gitu loh. Jadi ada plus minusnya dari perfeksionisme ini. Kelima, pesimisme, yaitu merasa tidak percaya diri dalam mengerjakan sesuatu, terlebih yang dia rasa itu bukan bidangnya dia. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis dari mental block yang akan saya bahas. Yang pertama adalah self-doubt. Self-doubt ini adalah kecenderungan dari seseorang itu memiliki keraguan pada dirinya sendiri karena merasa bahwa dirinya itu tidak dapat memenuhi kriteria yang seharusnya bisa dia capai. Jenis mental block yang ini melibatkan timbulnya rasa ketidakpercayaan pada kemampuan dan kualitas diri, di mana individu yang mengalami self-doubt seringkali meragukan diri mereka sendiri, bahkan ketika mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dalam menjalankan tugas atau kriteria-kriteria yang harusnya bisa mereka capai. Kedua adalah comparison, yaitu membandingkan kemampuan diri sendirinya dengan orang lain, mengakibatkan terciptanya perasaan bahwa orang lain itu ketika mereka tuh sukses, itu adalah hal yang mengganggu atau mengancam bagi diri mereka. Jadi mereka tuh merasa dirinya kecil karena mereka merasa bahwa mereka tuh nggak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hal yang sudah diraih oleh orang lain tersebut. Nah, ketiga ada indecision. Indecision ini adalah perasaan takut
atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Jadi, hal ini itu menyebabkan orang itu merasa was-was dalam mengambil langkah, sehingga membuat mereka itu nggak bisa mengambil keputusan dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi. Keempat, ada fixed mindset. Nah, fixed mindset ini memiliki kepercayaan bahwa pola pikir orang-orang ini itu nggak bisa maju ke depannya. Orang yang memiliki fixed mindset ini akan cenderung beranggapan bahwa pola pikirnya itu ya kayak gitu aja, nggak bisa berkembang karena mereka percaya bahwa ya mereka nggak akan mampu untuk meningkatkan pola pikir mereka seperti itu. Di sini ada beberapa hal strategi-strategi untuk menghadapi mental block. Yang pertama, membreakdown tugas. Membreakdown tugas di sini itu membagi tugas menjadi kecil-kecil, menjadi beberapa part agar kita tidak merasa tertekan atau bisa juga mengerjakan dari yang mudah atau yang sukar atau sebaliknya, sesuai kenyamanan diri kita masing-masing. Yang kedua, meningkatkan pola hidup sehat seperti dengan berolahraga, meditasi. Gunanya meningkatkan pola hidup sehat dengan berolahraga dan meditasi ini adalah untuk melancarkan darah ke otak kita sehingga dapat merefresh pikiran kita. Yang ketiga adalah take a break, yaitu beristirahat sejenak ketika merasa sudah lelah. Kita harus tahu porsi kita, batasan kita itu sampai mana, jangan sampai kita over. Nah, selanjutnya melanjutkan penjelasan yang tadi, ini adalah tips dari untuk mental well-being. Yang pertama adalah self-care, yaitu kita harus memprioritaskan diri kita masing-masing terlebih dahulu, yaitu dengan beristirahat, makan yang bergizi, berolahraga cukup dan teratur. Kedua adalah set goals yang realistis. Di sini maksudnya adalah menghindari diri kita untuk memiliki ekspektasi yang berlebih atau ekspektasi yang tidak realistis, yang kemungkinannya tidak tercapai, sehingga membuat kita overthinking dan bahkan mungkin tertekan. Set goals itu baik, cuma jangan sampai kita tuh ketika kita memiliki ekspektasi yang lebih, dan kita nggak bisa menghadapi hal tersebut, misalnya ekspektasinya itu nggak sesuai sama diri kita, terus itu kita menjadi tertekan tuh nggak boleh, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah belajar hal baru secara berkelanjutan, di mana kita itu bisa untuk memulai mempelajari hal-hal yang kita suka untuk meningkatkan kemampuan diri. Bisa secara rutin, bisa secara, ya pokoknya secara rutin dan berkelanjutan. Lalu ini ada kutipan dari Dr. Ruben, di mana don't let mental blocks control you. Set yourself free, confront your fear, and turn that mental blocks into building blocks. Sekian penjelasan dari saya tentang mental block. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Iya, pagi Kak. Pagi Michelle. Pagi Ko. Ini aku ada pertanyaan sih. Jadi kalau misalnya kita udah sadar nih kalau kita kena mental block. Terus kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Misalnya kita udah mengikuti nih tips-tips yang tadi dikasih Michelle juga. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai kita tuh bisa overcome gitu mental blocknya sendiri? Oke, izin menjawab ya Ko. Kalau itu kembali lagi ke diri kita masing-masing sih Ko. Soalnya tidak bisa disebutkan berapa waktu yang dibutuhkan atau misalnya udah mengikuti tips-tips yang tadi. Nah, sembuhnya kapan itu nggak tahu ya, kembali lagi dari diri kita masing-masing. Karena mungkin pada saat kita udah lagi posisi kondisi untuk overcome ya, untuk menghadapi hal-hal tersebut itu mungkin akan kembali lagi kayak merasa pesimis atau apa, kayak gitu kok. Oke, berarti ada kemungkinannya ketika kita misalnya kena mental block, selama 3 tahun itu belum tentu kita lepas gitu dari mental blocknya itu sendiri ya, Michelle? Kemungkinan bisa kayak gitu kok, makanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kayak kita mau cepat
mental block ini kayak apa ya, kayak timbul hilang gitu kan kok, tergantung dari apa sih, dari kita gimana tahu dirinya kita nguasain diri kita kayak gimana, biar nggak terkena kayak gitu. Oke, thank you Michelle. Makasih kok. Oke, jadi buat tanggapannya, gue sebenarnya tadi ngelihat ada satu poin yang cukup menarik ya. Boleh kita scroll back ke ciri-ciri dari mental block ya, kalau nggak salah ya. Yang comparison, yang ini kok. ya, ini ya. Boleh yang ke satu lagi. Ini dia. Nah, sebenarnya di sini gue melihat ya untuk self doubt, comparison sama indecision. Di satu sisi, gue merasa pada saat kita sebagai manusia normal pasti punya dong ya rasa-rasa self doubt, rasa-rasa comparison dan indecision ya. Kalau yang fixed mindset mungkin gue izin buat coret dulu. Tapi kalau di materi yang disampaikan sama Michelle, gue menangkap bahwa ini seluruhnya harus kita hindari. Nah, lihat dari kondisinya, gue merasa kalau dari pengalaman hidup gue ya, ada beberapa saat gue harus juga punya self doubt gitu ya. Gue harus mengetahui kemampuan gue ketika gue bisa makan sesuatu dan gue nggak bisa makan sesuatu. Jadi menurut gue itu adalah tools yang sangat baik supaya gue bisa navigate through my life gitu ya. Maksudnya bisa menjalankan hidup dengan sangat baik. Nah, yang gue pengen tanya Michelle, apakah lu tahu bahwa untuk yang self doubt, comparison atau indecision ini ada porsi-porsi yang tertentu kita perlu punya gitu ya, sehingga mungkin ini bisa kita achieve. Maksud gue mungkin dalam hidup kita lebih sehat gitu ya, karena kalau lu tidak ada self doubt sama sekali, artinya kan lu akan sangat-sangat percaya diri sekali dan lu tidak mengetahui kemampuan lu atau lu berada di mana posisinya pada saat itu. Atau ketika lu pada saat comparison dengan diri lu dengan orang lain, uh, lu nggak tahu misalnya di market value lu di posisi mana sih, apakah lu di bawah, apakah lu di atas atau lu di tengah gitu. Kira-kira seperti itu sih pertanyaan Indonesia. Mungkin boleh dibantu jawab. Izin jawab ya kok. Nah, kalau yang self doubt, comparison sama indecision ini perlu untuk kita miliki, tapi juga jangan, maksudnya kalau untuk porsinya, kalau saya sendiri nggak tahu ya kok. Ini kan juga tergantung dari orangnya gimana, ya kan. Nah, kalau untuk self doubt ya benar kayak kata Koko tadi, dimana ya kita tuh harus tahu batasan-batasan diri kita. Kita bisa nggak untuk achieve hal-hal tersebut, atau kita mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain itu sampai batasan tertentu aja, jangan sampai kayak kita kepingin jadi copycat-nya orang itu kayak gitu. Itu sih kok. Ya sih. Jadi Michelle, kalau misalnya gue simpulkan mental block adalah keseluruhan dari 4 item ini, jadi ya berkesinambungan gitu ya. Jadi Iya, kita betul. punya self doubt, comparison, and decision sama fixed mindset, maka itu baru disebut mental block gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya ada banyak-banyak lagi sih kok tipe-tipenya, cuma saya masukin ini. Yang fokusnya di hari ini. Oke. Iya. Gua rasa gue udah cukup. Thank you Michelle. Thank you kok. Ini dari Kogyo tadi sudah anggapin semua ya, terkait mental block-nya, dari yang tadi materi itu semua mungkin mencakup terkait mental block. Di mana itu mental block? Ya, balik lagi ke utamanya itu bentuk ketidakyakinan terhadap diri sendiri ya. Karena kan ada pikiran bawah sadar yang menteruskan ke pikiran kita. Dan itu aja sih Kak.